Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, para purnawirawan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia yang kami hormati. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan sebuah informasi penting dengan gaya resmi dan penjelasan yang tenang, sebagaimana layaknya sebuah laporan berita nasional, karena apa yang akan kami sampaikan menyangkut masa depan kesejahteraan Bapak dan Ibu semua. Berikut ini kami sampaikan kabar dan penjelasan resmi mengenai isu mendasar yang selama ini menjadi perhatian besar para aparatur negara, khususnya terkait sistem penggajian, tunjangan, dan dampaknya terhadap masa pensiun. Isu ini menyentuh langsung kehidupan para ASN aktif maupun mereka yang telah memasuki masa purna bakti, termasuk para guru, tenaga kesehatan, dan pegawai pelayanan publik di berbagai daerah. Dengan izin Allah, penjelasan ini kami sampaikan secara runtut agar mudah dipahami dan dapat menjadi pegangan yang menenangkan. Sebagaimana diketahui bersama, selama ini penghasilan ASN terdiri dari gaji pokok serta berbagai tunjangan, termasuk tunjangan kinerja dan tambahan penghasilan pegawai di daerah. Namun, ketika seseorang memasuki masa pensiun, perhitungan manfaat pensiun masih bertumpu pada gaji pokok. Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara penghasilan saat aktif bekerja dan penghasilan ketika memasuki masa pensiun. Inilah yang sejak lama menjadi perhatian dan aspirasi banyak pihak, termasuk Korpri yang telah menyuarakan perlunya pembenahan sistem ini sejak lebih dari 1 dekade yang lalu. Selanjutnya, konsep yang kerap dibicarakan adalah sistem single salary. Dalam sistem ini, seluruh komponen penghasilan disatukan menjadi satu kesatuan gaji. Apabila sistem ini diterapkan, maka penghasilan ASN dihitung secara lebih utuh, misalnya setara dengan 15 kali gaji dalam setahun sebagai satu paket. Dari sinilah kemudian manfaat pensiun direncanakan mencapai sekitar 75% dari single salary tersebut. Artinya, ketika seorang ASN memasuki masa pensiun, penghasilannya tidak lagi jatuh terlalu jauh dibandingkan masa aktif. Konsep ini telah disampaikan secara resmi kepada Presiden dan kepada Kementerian PAN-RB sejak masa pemerintahan sebelumnya, namun hingga kini belum sepenuhnya terrealisasi. Kemudian, harapan besar juga disampaikan kepada jajaran Kementerian Keuangan agar kebijakan fiskal benar-benar berpihak pada seluruh ASN di Indonesia, bukan hanya pada kelompok tertentu. Dengan demikian, ASN di daerah seperti Lembata, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, hingga Lok Seumawe dapat merasakan tunjangan kinerja dan tambahan penghasilan yang lebih adil, rutin, dan mencukupi. Prinsipnya bukan untuk berlebih-lebihan, melainkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Cukup untuk membiayai pendidikan putra-putri hingga lulus kuliah, cukup hingga mereka menikah, dan cukup hingga cicilan rumah dapat dilunasi. Alhamdulillah, inilah harapan sederhana namun sangat bermakna bagi banyak keluarga ASN. Setelah itu, perhatian juga diarahkan pada kondisi para ASN yang memasuki masa pensiun dan berhadapan dengan sistem perbankan. Harapan besar yang disampaikan adalah agar ketika seorang ASN pensiun, surat keputusan pensiunnya benar-benar selesai dan tidak terus-menerus menjadi dasar perpanjangan pinjaman. Banyak pengalaman nyata di lapangan menunjukkan bahwa para pensiunan masih harus bergelut dengan kewajiban kredit yang berkepanjangan, sehingga masa pensiun yang seharusnya lebih tenang justru menjadi penuh kekhawatiran. Kemudian, berbagai kisah nyata dari para pensiunan menggambarkan kondisi tersebut. Ada pensiunan guru yang telah mengabdi puluhan tahun dengan gaji yang terbatas, membesarkan banyak anak, dan ketika pensiun masih harus berurusan dengan cicilan bank. Pengalaman seperti ini bukan cerita tunggal, melainkan dialami oleh banyak keluarga ASN, terutama guru dan tenaga kesehatan di daerah. Situasi ini menggugah kesadaran bahwa kebijakan penggajian dan pensiun bukan sekadar angka, melainkan menyangkut martabat dan ketenangan hidup di hari tua. Dengan demikian, menjadi sangat penting bagi para pengambil kebijakan untuk memikirkan ekosistem ASN secara menyeluruh. Bukan hanya gaji dan tunjangan, tetapi juga jaminan kesehatan, jaminan perumahan, serta perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi ASN telah diusulkan sejak lama melalui rancangan peraturan pemerintah yang diajukan ke Kementerian PAN-RB dan Kementerian Hukum. Namun hingga kini, pembahasannya belum mencapai tahap final dan masih memerlukan dorongan bersama agar dapat segera disahkan menjadi peraturan pemerintah yang memberikan kepastian dan rasa aman bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, pembenahan ini juga berkaitan erat dengan kondisi perekonomian nasional. Dengan dorongan belanja dan kebijakan fiskal yang tepat, perputaran ekonomi dapat kembali bergerak. Sejumlah indikator menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mulai kembali ramai.
suku bunga deposito menurun, suku bunga antar bank turun, dan secara bertahap suku bunga kredit juga mulai menurun. Ini menjadi sinyal positif bahwa roda ekonomi kembali berputar, meskipun tetap memerlukan kehati-hatian dan kebijakan yang konsisten. Kemudian, dalam jangka menengah dan panjang, target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 6 hingga 6,5% dinilai dapat dicapai apabila peran pemerintah dan sektor swasta berjalan seimbang. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa ketika sektor swasta diberi ruang untuk tumbuh, kredit meningkat dan ekonomi bergerak lebih cepat. Sebaliknya, ketika pembangunan lebih didominasi oleh pemerintah tanpa diimbangi peran sektor swasta, pertumbuhan cenderung lebih rendah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih kuat dan berkelanjutan. Setelah itu, pelajaran penting juga diambil dari masa-masa sulit, termasuk ketika pandemi melanda. Pada periode tersebut, tekanan fiskal dan moneter sangat berat, bahkan sempat terjadi kontraksi ekonomi yang signifikan. Namun, dengan kebijakan yang tepat dan koordinasi antara pemerintah dan bank sentral, perekonomian perlahan dapat dipulihkan. Ini menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang bijak dan berpihak pada kepentingan rakyat, termasuk ASN dan para pensiunan, keadaan dapat kembali membaik. Dengan demikian, seluruh penjelasan ini menegaskan bahwa perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun, bukanlah hal yang sia-sia. Ini adalah proses panjang yang memerlukan kesabaran, konsistensi, dan dukungan dari semua pihak. Insya Allah, dengan niat yang baik dan kebijakan yang tepat, harapan untuk masa pensiun yang lebih layak dan bermartabat dapat terwujud. Menutup laporan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah setia menyimak penjelasan ini. Semoga informasi ini dapat memberikan pemahaman, ketenangan, dan harapan. Dengan izin Allah, setiap kesabaran akan berbuah kebaikan dan setiap ikhtiar yang sungguh-sungguh akan menemukan jalannya. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk terus mengikuti perkembangan informasi resmi berikutnya. Jangan lupa untuk memberikan tanda suka, membagikan informasi ini kepada rekan-rekan sesama purnawirawan, serta berlangganan agar tidak tertinggal pembaruan penting di masa mendatang. Kami akan terus menyampaikan perkembangan terbaru dalam siaran dan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.